A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti-hentinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di hari ini, yang artinya bahwa pintu taubat bagi kita masih terbuka lebar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wala taqnatu mir rahmatillah, dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tai'asu mir rahmatillah. Maka motivasi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lewat Al-Quran, agar kita tidak berputus asa dari mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya sudah cukup untuk membuat hari kita saat ini menjadi lebih bersemangat lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita, diberikan hidup yang ada hingga saat ini, dan juga tidak semua orang bisa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita rasakan saat ini. Maka syukur sebesar-besarnya kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, atas semua nikmat dan juga kesempatan serta keafiatan yang kita masih bisa rasakan hingga saat ini. Salawat beserta salam juga kita terus sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, role model terbaik dalam kehidupan kita, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau yang mulia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di kesempatan sebelumnya kita mengetahui tentang adab-adab masuk ke masjid, yang mana dalam adab tersebut juga dibarengi dengan amalan-amalan wirid yang harus kita lakukan atau sangat dianjurkan untuk kita lakukan setelah selesai sholat subuh. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya bahwa di antara beberapa amalan wirid yang harus dan sebaiknya untuk bisa kita lakukan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, yakni yang pertama yaitu kita menghabiskan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, dan sebagainya. Kemudian bisa juga diisi setelahnya dengan membaca Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, bisa juga kita memanfaatkan waktu yang ada sambil menunggu matahari terbit untuk muhasabah diri, untuk mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan di waktu sebelumnya dan memperbaiki kesalahan yang ada dan berazam di hari tersebut untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam yang namanya fase di mana matahari sudah terbit di pagi hari, kemudian bagaimana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita agar bisa memanfaatkan waktu yang diberikan dengan mengisinya dengan diisi amalan-amalan yang produktif, yang membuat kita menjadi muslim yang baik secara luar dan juga dalam. Karena di antara kelebihan umat Islam yaitu mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad SAW untuk bisa memanfaatkan setiap waktu yang diberikan agar tidak menjadi waktu yang sia-sia. Maka dari itu Imam Ghazali mencoba meringkas kepada kita, memberikan intisari-intisari kepada kita supaya waktu kita dari matahari terbit hingga masuk ke waktu zuhur itu selalu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mana dapat kita rasakan hasilnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kegiatan-kegiatan tersebut? Maka di sini dirangkum dalam adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal, yaitu adab-adab amalan yang sebaiknya dilakukan mulai dari terbitnya fajar, mulai dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari menandakan masuk waktu zuhur. Maka beliau mengatakan fa idza tala'atis syamsu wartafa'ati qadra rumhin fasalli rak'ataini. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit dan meninggi hingga setinggi lebih dari 1 tombak, yang artinya waktu untuk melaksanakan sholat sunnah itu sudah dibolehkan, karena tidak boleh kita melaksanakan sholat setelah selesai melaksanakan sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelahnya hingga matahari tinggi, lebih tinggi daripada 1 tombak. Maka amalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah fasalli rak'ataini, kata penulis rahimahullah. Salatlah 2 rakaat sebagai penanda salat syuruk. Artinya matahari sudah masuk ke waktu yang tinggi. Kemudian setelah selesai salat syuruk, beliau mengatakan maka persiapkan juga di waktu setelahnya untuk melaksanakan aktivitas sholat duha. Yakni setelah 1/4 waktu lewat dari waktu syuruk tadi, beliau mengingatkan kepada kita agar jangan lupa melaksanakan ibadah sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, atau sampai 7 dan 9 rakaat, yang mana dilakukan itu sholat 2-2 1 kali salam. Sholat 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, dan begitulah sunnah menyampaikan. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat syuruk dan dibarengi setelahnya itu diikuti dengan sholat duha, kemudian beliau mengingatkan kepada kita agar waktu yang kita miliki di pagi hari itu tidak lepas daripada 4 perkara. Yang pertama yaitu mencari atau belajar ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, entah itu mulai dari zikir, atau membaca Al-Quran, atau juga bisa diisi dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu manfaatkan waktu yang ada dari pagi sampai siang hari untuk membantu saudara yang lain, untuk membantu sesama manusia, meringankan beban mereka, membantu menguruskan hal-hal yang menyulitkan bagi mereka, dan sebagainya. Dan yang keempat, kata beliau, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarga dengan nafkah yang berasal dari sumber yang halal. Keempat hal ini itu memiliki porsinya masing-masing. Yang artinya keempat hal ini semuanya sama baiknya. Asalkan kita tidak mengisi waktu kita dari pagi sampai siang hari itu di luar 4 hal ini. Jadi kita bisa memilih antara memilih untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Maka apa itu ilmu yang bermanfaat? Beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah, dan juga ilmu yang membuat kita mampu melihat lebih jelas tentang aib diri kita sendiri, bukan aib orang lain. Karena akan beda antara membaca dan membaca, antara membaca serta membacakan. Membaca aib itu beda, membacakan aib itu juga beda. Maka di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah membuat kita menjadi lebih jelas untuk melihat pada kekurangan diri kita sendiri, aib kita sendiri, kemudian mencari bagaimana caranya supaya bisa menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Dan di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah kita juga mampu untuk menghidupkan rasa cinta kepada akhirat menjadi lebih besar, menjadi lebih hidup lagi, dan menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Itu adalah tanda-tanda bagaimana ilmu tersebut adalah sebuah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Yang pertama, bahwa ilmu tersebut membuat kita menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti yang lain, rasa takut kita kepada Allah bertambah.
Kemudian yang kedua, membuat kita menjadi lebih jelas melihat kepada aib diri kita sendiri. Dan ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada akhirat menjadi lebih besar dan menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di luar daripada itu, maka kita pertanyakan diri kita kembali, sudah bermanfaatkah ilmu yang saya pelajari ini? Jika ilmu tersebut tidak bisa memberikan hal-hal tersebut dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka kita harus mengkoreksi secepatnya. Apakah ilmu yang saya pelajari ini sudah benar-benar ilmu yang bermanfaat atau tidak sama sekali. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang lain atau kegiatan yang lain yang bisa kita isi di waktu pagi hari selain belajar ilmu yang bermanfaat adalah memperbanyak zikir dan juga memperbanyak baca Quran serta memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan ini bisa dilakukan bahkan ketika kita sedang kerja sekalipun. Saat kita sedang bekerja, kita bisa menyelingkan waktu kita dengan mengisi kalimat-kalimat tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kalimat-kalimat yang lebih mudah daripada itu. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat apapun itu yang penting mudah untuk kita ucapkan dan mudah juga untuk kita lakukan setiap harinya, maka itu sudah termasuk ibadah yang membuat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara hal-hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam buku ini tentang bagaimana seharusnya kita mengisi waktu pagi kita, yang mengatakan bahwa seharusnya seseorang itu ketika memasuki waktu paginya mereka akan menjadi 3 kelompok. Artinya ada 3 kelompok orang ketika mereka menjalani hari-harinya di waktu pagi hari. Kelompok yang pertama dikatakan oleh beliau yaitu kelompok yang rabih atau yang untung. Ya, ini kelompok yang bisa memanfaatkan, memaksimalkan setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, bukan hanya dari segi dunia sampai segi akhirat pula. Kemudian yang kedua yaitu golongan yang salim. Yang salim ini adalah golongan yang mungkin belum bisa maksimal memanfaatkan waktunya yang diberikan kepada Allah untuk diisi dengan semua kegiatan positif. Tetapi paling tidak dia bisa menghindarkan dirinya dari menghabiskan waktu yang diberikan Allah dengan diisi hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun sampai berbuat dosa waliyazubillah. Dan kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang khasir, yakni kelompok yang memang betul-betul tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka mulai dari terbitnya matahari hingga waktu tenggelamnya matahari. Itu dia tidak bisa manfaatkan untuk diisi dengan hal-hal yang baik, tidak bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah, bahkan dipakai untuk hal yang sebaliknya wal'iyazubillah, dipenuhi dengan dosa, menzalimi orang lain lewat lisan dan perkataannya. Dan inilah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok yang khasir atau kelompok yang merugi. Maka kita harus memaksakan diri kita. Kita harus memaksakan diri kita untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kita harus memaksakan diri kita untuk bisa memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena waktu adalah sesuatu yang paling mahal dalam diri seorang muslim. Selain iman, waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Modal yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan menentukan apakah diri kita termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang merugi wal'iyazubillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian apa yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan kali ini. Ringkasnya bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyarankan kepada kita untuk memanfaatkan setiap waktu yang diberikan mulai dari terbit matahari hingga waktu tenggelamnya matahari, atau beliau ringkas dulu sampai di waktu tergelincirnya matahari di waktu siang, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan beliau memberikan kisi-kisinya, bisa hal-hal yang bermanfaat itu ada 4, belajar ilmu yang bermanfaat, atau diisi dengan zikir, baca Quran dan sholat sunnah, atau diisi dengan yang namanya membantu orang lain, atau yang keempat yaitu mencari nafkah untuk diri sendiri dan juga keluarga. Dan di luar daripada itu adalah hal-hal yang bisa merusak diri kita dan juga
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita manusia adalah makhluk yang terus bergerak. Aliran darah dalam diri kita itu terus bergerak, tidak pernah berhenti. Dan kita pun dituntut seharusnya untuk terus bergerak. Maka jika kita tidak bisa memanfaatkan diri kita untuk bergerak dalam hal-hal kebaikan, pasti akan Allah jatuhkan kita dalam bergerak kepada hal-hal yang berbau dosa dan maksiat daripadanya. Wal-iyazubillah. Mungkin semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat buat pribadi sendiri dan juga kepada para pemirsa semuanya secara umum. Dan semoga apa yang bermanfaat itu bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.